Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hoirina dari kelas perpajakan D dengan NPM 721213184. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil resume saya tentang banding pajak. Simak videonya. Baik, yang pertama yaitu alasan pengajuan banding pajak. Banding pajak merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak itu merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Sebuah proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak itu merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti. Terbitnya suatu surat ketetapan sebuah pajak tentang pajak terutang jadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Selanjutnya ada dasar hukum banding pajak. Misal seperti yang kita ketahui, suatu proses di atas merupakan bagian dari proses hukum dalam sebuah perpajakan. Tentu saja proses ini didasari oleh ketetapan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu mengenai banding pajak. Dasar hukum yang menaunginya adalah Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Selanjutnya ada keberatan. Sebagai wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan suatu keberatan atas ketetapan pajak. Caranya yaitu dengan mengajukan keberatan secara tertulis yang dilakukan kepada DJP. Surat pengajuan keberatan ini paling lambatnya bisa Anda ajukan 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Selanjutnya itu wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan asalkan wajib pajak ini mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat terpenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak. Yang selanjutnya itu setelah surat keberatan diterima, maka wajib pajak harus menunggu keputusan atas keberatan tersebut, di mana jangka waktu itu 12 bulan. Baik, selanjutnya itu ada banding pajak seperti yang sudah disebutkan tadi di awal. Banding pajak itu baru bisa wajib pajak lakukan ke Badan Pengadilan Pajak apabila wajib pajak ini merasa belum puas dengan hasil atau isi surat keputusan tersebut. Keberatan atas keberatan yang sebelumnya sudah diajukan. Selanjutnya ada syarat-syarat pengajuan surat banding pajak. Tiap satu keputusan diajukan satu surat banding. Selanjutnya permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jangka waktu untuk permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dari sebuah peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Yang selanjutnya itu banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud yaitu sudah dibayar 50%. Lampirkan surat setoran pajak atau SSP atau memindah bukuan atau PBK.
Jangan lupa untuk melengkapi data-data atau bukti pendukung seperti surat ketetapan pajak atau SKP, surat permohonan keberatan SPT, laporan keuangan, dan lainnya. Apabila sidang banding pajak tersebut akan dilaksanakan, maka permohonan banding pajak akan mendapat pemberitahuan uang paling lambat itu 14 hari sebelum sidang dimulai. Selanjutnya itu pihak yang mengajukan banding pajak. Proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait. Antara lain, yang pertama itu banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri, ahli waris, pengurus atau kuasa hukum wajib pajak. Yang kedua yaitu apabila selama proses banding pajak pemohon meninggal dunia, maka banding pajak tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Yang ketiga itu jika selama proses banding pajak itu banding pajak pemohon melakukan penggabungan, pemecahan, peleburan atau pemerkara usaha, maka banding pajak tersebut bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima tanggung jawab tersebut karena terjadinya kasus tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.